Halo guys, kembali lagi di channel Box Speedy bersama saya Speedy. Dan hari ini teman-teman kita akan unboxing paket lagi teman-teman. Dan ya paketnya sudah ada di sini. Ini apa? Ini adalah sebuah tripod lagi teman-teman. Mungkin teman-teman juga sudah nonton sebelumnya. Saya membeli sebuah tripod. Bukan tripod sih, sebenarnya lebih ke tongsis ya. Jadi yang si tombolnya itu mungkin teman-teman yang belum nonton bisa klik link di pojok kiri atas atau kanan atas ya, salah satu ya. Nanti bisa tonton di sana. Dan hari ini saya membeli sebuah tripod yang lebih proper lagi teman-teman. Karena kan saya sudah membeli sebuah kamera. Jadi ini kamera saya teman-teman ya. Sebelumnya saya menggunakan Sony A6000, nah itu sudah saya jual dan saya ganti ke kamera baru ini. Inilah Sony ZV-E10 F10 gitu ya teman-teman ya, yang layarnya sudah variangle seperti ini. Ya, jadi kalau saya pakai tripod yang kecil itu yang satu tiang, goyang-goyang dan ngeri teman-teman ya. Jadi saya pakai tripod ini. Dan tripod saya yang dulu sebenarnya masih ada teman-teman, tapi dia sudah patah ya teman-teman. Jadi itu juga takut merusak si kamera juga ya, nanti kalau dipakai jatuh atau gimana itu agak takut. Oke, inilah sebuah tripod yang harganya masih oke lah, di kisaran 400 ribuan gitu teman-teman ya. Dan langsung saja kita akan unboxing si tripod ini. Let's go. Oke teman-teman, jadi ini paketnya sudah di depan saya nih. Untuk ukuran tripod lumayan kecil ya sebenarnya teman-teman ya. Dan ini mungkin 1 meteran ya. Ini memang kecil ya. Jadi untuk boxnya ya, kita ukur box dulu. Iya, dia kurang lebih 44 cm kurang lebih. Oke. Langsung saja kita akan buka teman-teman ya. Oke, ini dia tripodnya teman-teman ya. Ya lumayan kecil sebenarnya dari ukuran boxnya. Kita akan ukur lagi. Ya masih sama 44 cm ya ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada mereknya, itu Xiaomi Professional Tripod, dan gambar tripodnya. Kemudian di sini ada fitur-fiturnya yang ada di sini pada tripodnya. Bagian sampingnya tulisan merek Xiaomi aja, Professional Tripod. Satunya juga sama, di belakangnya hanya tampilan tripodnya yang terlipat dan juga tulisan Xiaomi. Bagian atas ya sama, bawah ya Made in China. Mungkin ini serinya atau ya kurang tahu ya. Oh ini mungkin buatan 2016 ya. Nggak tahu juga sih ya. Ini mungkin teman-teman yang ngerti boleh ditulis di komen. Ini langsung buka aja kali ya. Ini bagian atasnya, tarik atas dan ya disnya kosong. Ini tasnya, tasnya polos ya. Seingat saya ini yang di sellernya ada tulisan Xiaomi-nya, cuman ini polos. Tapi ini malah bagus ya. Jadi dia lebih bukan solid ya, lebih clean ya, nggak ada tulisan apapun gitu ya. Dan ini bisa diselempang gitu kan, ada talinya teman-teman ya, yang saya rasa cukup aja, nggak begitu panjang. Ini cukup aja untuk digantungin di tangan ini ya. Oke. Ya, oke, kita akan lihat langsung. Ini ada zipnya, kita buka. Pertama disambut dengan buku petunjuk atau instruction. Oke, ini instruction manual ya itu. Dan ya mungkin teman-teman bisa baca di sini apa aja yang ada dalam tas ini, kemudian cara menggunakannya dan macam-macam. Oke. Itu manual. Oke. Ada yang jatuh. Oke, di sini
ada invoice pembelian. Ya ini cuma nota aja ya teman-teman ya. Ini tidak termasuk dalam paket pembelian. Oke, saya juga beli yang paketan dengan holder HP teman-teman ya. Siapa tahu saya mau nonton pakai HP, ada perlu pakai HP, jadi saya beli yang paketan. Mumpung kemarin dapat promo ya, malah yang paket tadi lebih murah daripada yang tanpa holder HP ini. Ya ini bahannya ya plastik aja, nggak ada emisi mewah, tapi ini lumayan solid, lumayan kuat. Ini untuk si phone holdernya. Oke, teman. Kemudian kita mendapatkan 2 buah kunci L teman-teman ya. Ini nggak tahu nih fungsinya buat apa. Mungkin ada baut yang perlu dipasang mungkin atau gimana. Ini L yang agak besar ini. Kemudian ada yang agak kecil juga. Jadi dapat 2 ya. Seperti itu. Kita simpan dulu. Oke, tasnya udah kosong ya. Ada silik aja lagi. Oke, kita singkirkan dulu. Nah, sekarang inilah si tripodnya. Iya sih, pendek sih. 2 jengkal ya namanya. Makanya nggak nyampe sih 2 jengkal. Oke, dengan seperti ini coba kita ukur dulu deh. Ya katanya lumayan pendek dia. Dari mana ya? Dari sini. Ya, tingginya hanya 41,5 cm. Oh ini udah lurus kalau belum aku mengukurnya. Ya, 41,4 bahkan. Ini pada saat dia ukurannya pendek. Jadi untuk traveling juga oke sih teman-teman. Tapi ini bobotnya berasa banget nih. Lumayan berat. Nggak tahu ya bobotnya berapa karena saya nggak ada timbangan sini ya. Apakah di boxnya ada tertulis? Oke, mungkin nanti akan ditulis di sini ya, di video ya, itu bobotnya. Ini kita bisa buka langsung tarik seperti ini. Oke, dia sistem pengunciannya seperti ini ya, ada aksen warna merahnya teman. Iya. Lagi. Iya. Aluminium namanya, benar-benar aluminium solid sih, dan lumayan gede nih. Diameternya berapa ya? Diameternya lumayan di 9 cm ya diameternya. Sorry, 8 cm. Apakah ini sama? Ya, 8 cm sama. Diameternya ini 8 cm dan solid sekali sih. Oke, itu bisa diturunin juga teman-teman ya. Oke. Dan bisa dibalik juga nanti untuk mengambil low angle. Oke teman-teman, jadi ini bagian atasnya dia sudah ada fluid head ya namanya. Ini untuk video, jadi dia muternya lebih smooth. Kemudian di sini dia menggunakan ball head untuk mengadjust si posisi kameranya nanti. Dia ada ball head yang lumayan besar di sini. Dia bisa ke depan, belakang, bahkan ini untuk vertikal ya teman-teman, bisa sampai kayak gini. Nah ini untuk kunci si ball headnya biar nggak muter-muter ini men. Oke, ya ini untuk dikendorin lagi. Oke, seperti itu. Di sini juga ada water pass-nya teman-teman. Jadi biar teman-teman bisa lihat apakah dia sudah flat atau rata gitu. Nah, ini ada quick release-nya. Ini saya nggak lupa namanya. Ini kayaknya udah arca mounting ya namanya kalau nggak salah.
Dan di sini adalah skrunya untuk dipasang ke kamera kalian. Nah, di sini ada baut L, atau ini fungsinya apa ya? Mungkin ini dua piece ya. Lihat ada sambungan di sini. Jadi baut L ini untuk menyambungkan si plate-nya ini. Ada dua. Lalu dipasang, kemudian dikencangin lagi. Klik, iya. Nah ternyata ini bahannya plastik ya teman-teman, bukan besi atau ini, mungkin lebih ke plastik ABS gitulah. Oke, ya ini masih bisa ditinggiin lagi ternyata teman-teman ya. Nanti kita coba tinggi maksimumnya bisa berapa ya. Ya kita kunci dulu. Oke itu. Nah untuk kakinya dia tinggal ditekan aja sebenarnya. Nanti untuk ngebalikinnya lagi teman-teman tinggal tekan si tuas merah ini, agak ditekan turun sedikit baru pencet, naik sampai mentok, baru teman-teman bisa lipat lagi. Oke, nanti untuk balikinnya tinggal ditarik ya. Oke, ada suara tek-tek ini. Oke, itu aja. Kemudian ini bagian kakinya dia klip kayak gini teman-teman. Oke, ini lumayan panjang ya. Oke, gunain. Oke, ini ketiga-tiganya sama ya. Dan spesialnya teman-teman, yang ini bisa digunakan sebagai monopod teman-teman. Kita akan coba ya. Dan yang bisa dilepas itulah kaki bagian depan yang sih tulisan Zome-nya, ada busanya ini. Oke, dan ini ada putar-putaran, bisa diputar teman-teman. Kita coba lepas dulu. Oke, dia ini pakai berat gitu ya, kayak ini nggak tahu ya beratnya 3/4 atau berapa gitu. Terus ini dipasangnya di mana? Kita akan buka yang ini, singkirkan. Lumayan panjang teman-teman ya, ini versi yang dia paling pendek untuk monopod. Kita ukur deh. Untuk monopod paling pendek dia di 76,5. Seperti ini ya teman-teman ya, 76,5 dari ujung kaki sampai ujung plate-nya. 67,5. Itu. Oke, saya akan ukur dia pada saat paling panjangnya teman-teman ya. Kita akan coba. Oke teman-teman, jadi ini dia posisi paling tingginya. Tinggi saya itu sekitar 169 atas 170 teman-teman. Dan ini di atas saya, berarti ini nyampe sih dia kayaknya 170 mungkin. Nah, untuk meteran saya itu hanya 150 ya teman-teman ya. Yang kita akan coba deh, kita cari 100 cm dulu. Kita akan ukur dulu 100. Oke, sampai di sini. Ups. Ya, ini kurang lebih aja teman-teman ya. Ya, ini sedikit-sedikit lah ya. Oke, ini tingginya kurang lebih 178. 178 cm teman-teman. Nah ini posisi pegangannya lumayan pas juga ya di sini ya. Ini kita turunin. Jadi coba taruh kamera dari sini. Kayaknya keren juga ya.
Oke, nah gagal banget teman-teman ya. Jadi kayak mau fotografi landscape gitu kan enak banget kayaknya teman-teman ya. Landscape atau sesuatu yang membutuhkan tumpuan hanya sebentar gitu. Oke, ini lumayan solid ya. Saya kencang dulu. Lumayan kencang nih teman-teman. Jadi, tapi jujur aku agak takut ya. Oke, itu untuk monopodnya teman-teman ya. Kita akan buka dulu ini. Ya, kita taruh kameranya. Sekarang kita akan coba versi tripodnya teman-teman. Oke, ini yang lehernya belum dipanjangkan aja udah sehidung teman-teman ya. Oke, ini ini ball headnya juga bisa dibuka teman-teman ya. Jadi ini ada screw-nya. Ya kalau nggak salah ini ukurannya 3,5 atau berapa mungkin ditulis di sini. Jadi ini bisa diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kita pasang lagi. Dan jangan lupa pasang bagian bawahnya. Ini fungsinya untuk nambahin beban teman-teman ya. Di sini kalau misalnya teman-teman pakai foto, dia biar lebih firm gitu, lebih ngunci. Menekan coba ukur tingginya. Ini sudah paling tinggi ya teman-teman ya. Oke, dari lantai sampai di bawah sini aja dia 112 ditambah 64 cm. Itu dia. Tinggi sekali. Ya, itu dia. Kita akan coba taruh kamera. Oke, ini saya nggak nyesel ya untuk beli ini teman-teman. Ini kualitasnya oke. Dan ini juga aluminium, tapi ini headnya ini yang bahannya mungkin plastik ABS gitu teman-teman. Tapi dari segi harga sih ini oke banget ya. Saya belinya ini di harga 470.000 kalau nggak salah teman-teman. Ya kalau teman-teman mau samaan kayak saya, linknya ada di deskripsi nanti teman-teman. Oke, mungkin kita mungkin itu dia video unboxingnya kali ini teman-teman ya. Kita masuk ke kesimpulan aja langsung ya. Dengan harga yang ditawarkan oleh merek Xiaomi ini, dan dia sudah bisa tingginya sampai kurang lebih 178 tadi ya kita ukur, itu udah tinggi banget teman-teman ya. Ini ya kita kan foto paling nggak sejajar dengan mata kita ya teman-teman. Jadi ini udah tinggi banget. Kemudian bahannya ini oke, dia itu aluminium. Kemudian pada saat dilipat itu ringkas ya, tadi dia panjangnya pada saat dilipat 42 cm. Ya saja emang bobotnya agak lumayan teman-teman. Beda kayak tripod-tripod yang mungkin lebih mahal yang berbahan karbon gitu teman-teman. Itu jauh lebih ringan gitu teman dibandingkan yang ini. Ini bobotnya agak lumayan berat ya, mungkin sekitar di 1,6 kilo kayaknya. Mungkin koreksi di sini. Dan tapi oke lah untuk dibawa traveling masih masuk akal untuk dibawa karena ukurannya kecil, bisa dilipat dan juga kokoh gitu teman-teman. Dan poin plusnya dia bisa jadi monopod juga teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman hanya perlu monopodnya aja untuk ngambil footage atau foto atau video dan semacamnya. Ya, itu juga bisa teman-teman ya. Jadi satu tripod ini ada dua fungsi, sebagai tripod seperti ini ataupun sebagai monopod. Oke, jadi ini lumayan oke untuk di harganya teman-teman ya, hanya 450 ribuan. Ya, under 500 ribu udah dapat kayak gini. Oke sih, ditambah lagi udah pakai ball head, ada fluid headnya
yang bisa diatur teman-teman ya. Ternyata ini untuk ngatur fluid head nih. Di sini ada 3 knob ya, ini untuk ngatur kekerasan dari fluid headnya atau untuk kunci fluid headnya. Kemudian ini untuk ngunci si ball headnya, bagian atas ini untuk buka si arcam mount ya namanya ya. Jadi ini di kendor, dan teman-teman nggak usah takut kalau dia agak kendor. Jadi karena tadi ada baut L-nya itu teman-teman ya, dia ini ngunci dan nggak bakal jatuh selama dia nggak kendor-kendor banget. Dia masih megang lah. Kalau dia hanya sekedar geser maju mundur, dia masih aman. Jadi untuk melepasnya harus agak lumayan kendor nih. Nah segini sudah bisa. Jadi karena baut L-nya ini dia yang kunci. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa klik like, share, dan juga komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Ciao.